Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Pramudiasadi dengan NIM H0512111085. Saya akan memaparkan seminar statistika satu saya dengan judul Implementasi Fractional Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dalam Peramalan Volatilitas pada Indeks Harga Saham Gabungan. Di mana selaku pembimbing utama yaitu Ibu Siti Sariman, SSI, MSI. Topik pembahasan akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan juga daftar pustaka. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Investasi adalah tindakan atau proses menanamkan modal atau sumber daya, seperti uang, waktu, atau usaha, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Dalam konteks keuangan, investasi biasanya merujuk pada pembelian aset seperti saham, obligasi, properti, atau komoditas yang diharapkan akan meningkat nilainya seiring waktu. Investasi memiliki resiko dan penting bagi investor untuk melakukan analisis dan penelitian sebelum membuat keputusan investasi. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan kekayaan dan mencapai tujuan keuangan secara jangka panjang. Kemudian salah satu contoh dari investasi yaitu adalah saham. Saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Menurut Suyudi, di tahun 2019, saham itu merupakan instrumen utama dalam pasar modal yang digunakan sebagai sarana investasi maupun penggalangan dana oleh perusahaan. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan atau yang disingkat sebagai IHSG merupakan sebuah tolak ukur utama kinerja pasar modal nasional. IHSG menggabungkan pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan berfungsi sebagai indikator kunci kesehatan ekonomi serta sentimen pasar di Indonesia. Meskipun demikian, dalam berinvestasi dengan saham, investor perlu mempertimbangkan pergerakan atau tren harga saham. Fluktuasi harga saham dan IHSG yang bersifat dinamis dan terkadang tidak terduga ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi, sehingga peramalan volatilitas harga menjadi sangat penting untuk membantu investor dan mengambil kebijakan dalam mengolah risiko, serta untuk perencanaan strategi investasi secara lebih efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan analisis runtun waktu untuk meramalkan volatilitas harga saham agar mengurangi resiko yang terjadi. Dalam hal ini, salah satu metode yang sering digunakan dalam peramalan deret waktu yaitu model ARIMA. Model ARIMA banyak diaplikasikan karena kemampuannya untuk menangkap pola tren dan musiman, memodelkan data stasioner, dan memberikan prediksi yang cukup akurat. Namun, meskipun efektif dalam menangani pola tren, ARIMA memiliki keterbatasan dalam mengatasi masalah heteroskedastisitas, yaitu varians residual yang tidak konstan sepanjang waktu yang sering muncul pada volatilitas pasar harga saham. Kondisi heteroskedastisitas ini menyebabkan model ARIMA kurang mampu memprediksi perubahan volatilitas secara dinamis, sehingga hasil peramalan menjadi kurang akurat dan kurang sensitif terhadap fluktuasi resiko pasar. Untuk mengatasi heteroskedastisitas, diperlukan adanya model pendukung lainnya, yaitu model GARCH. Sebagai metode yang mampu memodelkan varians residual yang berubah-ubah secara dinamis dari waktu ke waktu, model GARCH ini telah banyak digunakan dalam analisis volatilitas pasar keuangan. Karena kemampuannya dalam menangkap volatilitas, walaupun dari itu, meskipun dipandang efektif dalam memodelkan volatilitas jangka pendek, model GARCH standar memiliki keterbatasan dalam menangkap efek long memory atau ketergantungan jangka panjang pada volatilitas. Model ini cenderung mengasumsikan bahwa pengaruh kejadian volatilitas masa lalu menurun secara eksponensial dan cepat, sehingga kurang mampu menggambarkan pola volatilitas
yang persisten dalam jangka waktu yang lebih panjang. Salah satu pengembangan dari model GARDS yang mampu mengatasi keterbatasan tersebut, dalam hal ini untuk menangkap efek long memory, yaitu model fractional integrated generalized autoregressive conditional heteroscedasticity atau yang disingkat sebagai VGARDS. Model ini mengintegrasikan konsep fractional differencing ke dalam struktur GARDS sehingga dapat menangkap karakteristik volatilitas yang persisten dan memiliki ketergantungan jangka panjang, di mana efek kejutan pada volatilitas tidak langsung menghilang, tetapi menurun secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Metode ini dipandang efektif dalam peramalan data saham yang memiliki efek long memory, sehingga memberikan hasil prediksi volatilitas yang lebih akurat dan representatif terhadap dinamika pasar yang nyata. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, model Figures menjadi sangat penting dalam penelitian volatilitas pasar saham, khususnya pada indeks harga saham gabungan di Indonesia. Adapun juga sumber referensi dari penelitian terdahulu. Yang pertama itu beliau membahas tentang penelitian model Arvima Hygards terbaik pada data return IHSG dan meramalkan data return IHSG untuk periode Juni sampai dengan Juli 2019. Yang kedua, Taifi tahun 2012, beliau membahas membandingkan antara Arvima dengan Figards dengan permasalahan yang terkait dengan estimasi parameter dan peramalan dengan menggunakan pemodel Figards dan penerapan model Figards pada data nilai tukar. Adapun juga batasan masalah pada penelitian kali ini, yang pertama, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data univariat IHSG per harian dengan jumlah total 722 data observasi harian terhitung dari 3 Januari 2022 sampai 30 Desember 2024. Kemudian yang kedua ada analisis peramalan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode Figards dengan menggunakan uji GPH atau uji Geweg dan Porter-Hudak untuk menguji apakah terdapat efek long memory atau tidak. Adapun juga tujuan penelitian pada kali ini yaitu yang pertama memperoleh estimasi parameter model Figards, yang kedua memperoleh hasil peramalan model Figards dalam menganalisis volatilitas indeks harga saham gabungan. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai peramalan volatilitas IHSG dengan menggunakan metode Figards. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan referensi berkelanjutan untuk pembaca dalam pengembangan metode GARDS yang dinilai mampu melakukan analisis heteroskedastisitas dan pola fluktuasi volatilitas pada suatu data. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu landasan teori. Adapun juga tinjauan pustaka pada penelitian kali ini yaitu yang pertama itu data deret waktu, log return, stasionaritas, ACF dan PACF, ARIMA, uji signifikansi parameter, uji white noise, uji Lagrange multiplier, model ARCH, model GARDS, model VGARDS, estimasi parameter, uji Geweg and Porter-Hudak atau uji GPH, pemilihan model terbaik, akurasi perakiraan, dan indeks harga saham gabungan. Kemudian kita melangkah ke pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data univariat dari IHSG per harian dengan jumlah 722 data observasi harian. Terhitung dari 3 Januari 2022 sampai 30 Desember 2024. Data yang dikumpulkan secara sekunder adalah data runtun waktu dari situs website yahoofinance.com. Kemudian ada pun juga variabel penelitian pada kali ini yang berfokus pada harga penutupan harian aset IHSG yang diukur dalam Indonesia rupiah. Data kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data trend dengan persentase 80% dengan jumlah banyak data yaitu 576. Kemudian yang kedua itu data testing sebanyak 20% dengan jumlah data 146. Kemudian untuk metode analisisnya yang pertama menginput data yang akan digunakan, kemudian mengubah data ke dalam bentuk return, membagi data ke training dan testing, membuat plot dan statistik deskriptif, kemudian melakukan pengujian stasionaritas, lalu menentukan model ARIMA dan estimasi parameter model, kemudian melakukan pengujian efek ARCH,
lalu menentukan model guards dan estimasi parameter model, kemudian melakukan pengujian efek low memory dari model guards terbentuk, lalu menentukan model V-guards dan estimasi parameter model, kemudian melakukan peramalan volatilitas dari model V-guards, dan terakhir mengukur akurasi prediksi dan menarik kesimpulan. Kemudian di pembahasan terakhir yaitu daftar pustaka, bisa dilihat pada slide di atas terkait daftar pustaka, slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.